Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, janganlah berputus asa dalam berdoa. Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang doa-doa ketika Allah menunda ijabah doa itu. Mengapa demikian? Karena nafsu manusia seringkali muncul ketika Allah menunda ijabah atau pengabulan doa-doa kita. Dalam kondisi demikian, manusia seringkali berputus asa dan merasa bahwa doanya tidak dikabulkan. Sikap putus asa itu disebabkan karena manusia merasa bahwa apa yang dijalankan melalui doanya itu akan benar-benar memunculkan pengabulan dari Allah, tanpa disadari bahwa ijabah itu adalah hak Allah, bukan hak hamba. Dalam situasi keputusasaan itulah hamba Allah cenderung mengabaikan munajatnya, sehingga ia kehilangan hadir bersama Allah. Seorang syekh menegaskan bahwa tipikal manusia dalam konteks berdoa ini ada 3 hal. Yang pertama, seseorang menuju kepada Tuhannya dengan kepasrahan total, sehingga ia meraih ridhonya. Hamba ini senantiasa bergantung dengannya, baik doa itu dikabulkan seketika maupun ditunda. Ia tidak peduli apakah doa itu akan dikabulkan dalam waktu yang panjang atau lainnya. Yang kedua, seseorang yang tegak di depan pintunya dengan harapan penuh pada janjinya dan memandang aturan-aturannya. Tapi hamba ini masih kembali pada dirinya sendiri dengan pandangan yang teledor dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sehingga mengarah pada keputusasaan dalam satu waktu. Namun kadang-kadang penuh harapan optimis, walaupun hasratnya sangat ringan, toh syariatnya menjadi besar dalam hatinya. Yang ketiga, seseorang yang berdiri tegak di pintu Allah, namun disertai dengan sejumlah cacat jiwa dan kealpaan, dengan hanya menginginkan keinginannya belaka tanpa mengikuti aturan dan hikmah. Orang ini sangat dekat dengan keputusasaan, kadang-kadang terjebak dalam keraguan-raguan, kadang-kadang terlempar di jurang kebimbangan. Semoga Allah mengampuninya. Seorang syekh lagi mengatakan, siapapun yang tidak menyerahkan pilihannya dengan sukarela kepada Allah Ta'ala, maka orang tersebut terkena istidraj, sanjungan yang terhinakan. Orang tersebut termasuk golongan mereka yang disebut oleh Allah, penuhilah kebutuhannya karena aku benci mendengarkan keluhannya. Tetapi jika seseorang memasrahkan pada pilihan Allah, bukan pilihan dirinya, maka otomatis doanya telah terkabul walaupun belum terwujud bentuknya. Sebab amal itu sangat tergantung pada saat akhirnya. Saudaraku, Allah lah yang menjamin ijabah doa itu menurut pilihannya padamu, bukan menurut pilihan seleramu. Kelak pada waktu yang dikehendakinya, bukan menurut waktu yang engkau kehendaki. Seluruh doa hamba pasti dijamin pengabulannya. Sebagaimana dalam firman Allah,
Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan bagimu. Allah menjamin pengabulan itu melalui janjinya. Janji itu jelas bersifat mutlak. Hanya saja dalam ayat tersebut Allah tidak memfirmankan dengan kata-kata menurut tuntunanmu, atau menurut waktu yang engkau kehendaki, atau menurut kehendakmu itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun pendoa melainkan ia berada di antara salah satu dari 3 kelompok ini. Kadang ia dipercepat sesuai dengan permintaannya, atau ditunda pengabulannya demi pahalanya, atau ia dihindarkan dari keburukan yang menimpanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Dalam hadis lain disebutkan, doa di antara kalian bakal diijabahi sepanjang kalian tidak tergesa-gesa. Sampai akhirnya seseorang mengatakan, aku telah berdoa tapi tidak diijabahi untukku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam mentafsiri suatu ayat, telah benar-benar doa kalian berdua diijabahi. Maksudnya baru 40 tahun diijabahi doanya. Menurut saya, perihal firman Allah, maka hendaknya kalian berdua istiqamah, maksudnya adalah tidak tergesa-gesa. Sedangkan ayat, dan janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui, maksudnya adalah orang-orang yang menginginkan agar disegerakan ijabah doanya. Bahwa ijabah doa itu diorientasikan kepada pilihan Allah, baik dalam bentuk yang real ataupun waktunya. Karena semata-mata 3 hal. Pertama, karena kasih sayang dan pertolongan Allah pada hambanya. Sebab Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Mengetahui. Zat yang Maha Pemurah, apabila dimohon oleh orang yang memuliakannya, ia akan diberi sesuatu yang lebih utama menurut kemahatauannya. Sementara seorang hamba itu pada dasarnya bodoh terhadap mana yang baik dan yang lebih bermaslahat. Terkadang seorang hamba itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk baginya, dan terkadang ia membenci sesuatu padahal yang dibenci itu lebih baik baginya. Inilah yang seharusnya dipahami oleh kita, oleh para pendoa. Kedua, bahwa sikap tergantung pada pilihan Allah itu merupakan sikap yang bisa mengabadikan hukum-hukum ubudiyah. Di samping lebih mengakolikan wilayah rububiyah, sebab manakala suatu ijabah doa itu tergantung pada selera hamba dengan segala jaminannya, niscaya doa itu sendiri lebih mengatur Allah, dan hal demikian suatu tindakan yang salah besar. Ketiga, doa itu sendiri adalah ubudiyah. Rahasia doa adalah menunjukkan betapa seorang hamba itu serba kekurangan. Kalau saja ijabah doa itu menurut keinginan pendoanya secara mutlak, tentu bentuk serba kurang itu tidak benar. Dengan demikian pula rahasia taklif, kewajiban ubudiyah menjadi keliru. Padahal arti dari doa adalah adanya rahasia taklif itu sendiri. Janganlah membuat dirimu ragu pada janji Allah atas tidak terwujudnya sesuatu yang dijanjikan Allah, walaupun waktunya benar-benar nyata. Maksudnya, kita tidak boleh ragu pada janji Allah. Terkadang Allah memperlihatkan kepada kita akan terjadinya sesuatu yang kita inginkan dan pada waktu yang ditentukan, namun tiba-tiba tidak muncul buktinya. Kenyataan seperti itu jangan sampai membuat kita ragu-ragu kepada janji Allah itu sendiri.
Allah mempunyai maksud tersendiri di balik semua itu, yaitu melanggengkan rububiyah atas ubudiyah hambanya. Syarat-syarat ijabah atas janjinya terkadang tidak terpenuhi oleh hambanya. Karena itu Allah pun pernah menjanjikan pertolongan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dalam perang Uhud dan Ahzab serta memenangkan kota Makkah. Tetapi Allah menutupi syarat-syarat meraih pertolongan itu, yaitu syarat adanya sikap merasa hina di hadapan Allah yang bisa menjadi limpahan pertolongan itu sendiri. Sebab Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Allah benar-benar menolongmu pada perang Badar ketika kamu sekalian merasa hina. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab sikap meragukan janji Allah itu bisa mengaburkan pandangan hati kita terhadap karunia Allah sendiri. Si As-Sakandari meneruskan mengatakan, agar sikap demikian tidak mengaburkan mata hati kita dan meredupkan cahaya rahasia batin kita, bahwa disebut di sana padanya pengaburan mata hati dan peredupan cahaya rahasia batin, karena sikap skeptis terhadap Allah itu, sikap ragu kepada Allah, akan menghilangkan tujuan utama dan keleluasan pandangan pengetahuan di balik janji Allah itu. Saudaraku, jangan pernah berputus asa dalam berdoa, sekalipun doa kita itu belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.